Ada momen dalam hidup Anda ketika semua orang berkata, "Jangan," tetapi hati Anda berbisik, "Lakukan." Ada detik ketika logika menuntut Anda mundur, namun sesuatu di dalam diri mendorong Anda maju. Itulah momen yang memisahkan antara mereka yang hidup dengan penyesalan dan mereka yang hidup dengan makna. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup. Mengapa sebagian orang berani mengambilnya, sementara yang lain selamanya terjebak dalam keraguan? Sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih telah mempercayai perjalanan ini. Dan bagi yang belum, tekan tombol subscribe sekarang, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mungkin mengubah cara Anda mengambil setiap keputusan dalam hidup. Setiap keputusan adalah medan pertempuran antara suara kepala yang menghitung resiko dan bisikan hati yang memanggil kemungkinan. Bayangkan, seorang dokter muda yang harus memilih antara jabatan bergengsi di kota besar atau kembali ke desa terpencil tempat ia dibesarkan. Seorang ayah yang berdiri di persimpangan. Haruskah ia mempertahankan bisnis keluarga yang sekarat atau membiarkannya mati demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya? Atau mungkin seseorang seperti Anda yang pernah atau sedang menghadapi pilihan yang membuat tidur malam terasa seperti interogasi tanpa henti. Inilah yang jarang disadari. Keputusan besar tidak pernah lahir dari satu kekuatan saja. Ia adalah anak dari perkawinan antara dua raksasa yang sering bertarung. Kebijaksanaan yang memaksa kita berhenti dan berpikir, serta keberanian yang mendesak kita melangkah bahkan ketika jalan masih gelap. Kebijaksanaan tanpa keberanian menciptakan kuburan bagi mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud. Keberanian tanpa kebijaksanaan melahirkan reruntuhan dari tindakan yang terburu-buru. Yang kita butuhkan bukan salah satu, tetapi keduanya berdiri berdampingan menuntun kita melewati kabut ketidakpastian menuju terang yang kita sebut kebenaran. Kebijaksanaan bukan sekadar kepintaran. Ia adalah kemampuan untuk melihat apa yang belum terjadi, mendengar apa yang belum terucap, dan merasakan konsekuensi sebelum ia menjadi kenyataan. Orang bijaksana tidak tergesa merespons dunia. Mereka duduk dalam keheningan, membiarkan informasi mengendap, lalu bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apa yang akan tersisa setelah keputusan ini diambil? Bayangkan seorang pemimpin perusahaan yang didatangi tawaran investasi menggiurkan. Angka-angka di atas kertas berkilau, keuntungan besar dalam hitungan bulan. Namun alih-alih langsung menandatangani kontrak, ia berhenti. Ia bertanya pada dirinya, siapa orang di balik tawaran ini? Bagaimana dampaknya pada ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini? Apakah ini nilai sejati atau hanya ilusi sesaat? Ia menggali informasi, mendengar nasihat dari mereka yang pernah berjalan di jalan yang sama, mempelajari jejak keputusan serupa di masa lalu. Inilah kebijaksanaan dalam wujud nyata, kemampuan untuk menahan nafsu bertindak demi kejelasan yang lebih dalam. Aristoteles pernah berkata dengan tegas, mengetahui diri sendiri adalah permulaan dari segala kebijaksanaan. Karena tanpa memahami motif kita yang sebenarnya, keputusan apapun hanya akan menjadi reaksi, bukan respons yang bermakna. Namun mengetahui saja tidak akan pernah cukup. Kebijaksanaan yang tidak pernah turun ke tindakan hanyalah koleksi pemikiran indah yang mati di dalam kepala. Disinilah keberanian datang sebagai pasangan yang sempurna. Keberanian sering disalahpahami sebagai ketiadaan rasa takut. Padahal keberanian sejati justru lahir dari pelukan rasa takut itu sendiri, kemampuan untuk menatap ketidakpastian langsung ke matanya, mengakui semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, lalu tetap memilih melangkah. Keberanian adalah kaki yang bergerak bahkan ketika mata masih melihat kabut, karena ia percaya pada kompas yang sudah dipegang dengan bijaksana. Mari kita menemui seorang ibu tunggal yang selama bertahun-tahun bekerja di pabrik, pulang dengan tubuh lelah dan gaji yang pas-pasan. Suatu hari, ia melihat peluang, sebuah warung kecil yang bisa ia buka di ujung gang rumahnya.
Ia sudah menghitung modal, sudah bertanya pada tetangga yang pernah berwirausaha, sudah menyusun rencana dengan hati-hati. Semua data ada di tangannya. Namun saat tiba waktunya untuk benar-benar melangkah, ketakutan datang seperti banjir. Bagaimana jika tidak ada yang membeli? Bagaimana jika saya kehilangan tabungan yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan? Bagaimana jika anak-anak saya menderita karena keputusan ini? Di titik inilah keberanian diuji. Bukan keberanian yang buta karena ia sudah berpikir dengan jernih, tetapi keberanian untuk mempercayai proses yang telah ia jalani dan keluar dari zona yang aman. Lalu ia melakukannya. Ia membuka warungnya. Bulan pertama ia hampir menyerah, bulan kedua ia mulai belajar, bulan ketiga pelanggan mulai berdatangan. Seneca pernah mengingatkan, bukan karena hal itu sulit sehingga kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani maka hal itu menjadi sulit. Keberaniannya adalah jembatan yang menghubungkan kebijaksanaan dengan kehidupan nyata. Keputusan yang sejati, yang benar-benar mengubah hidup, adalah keputusan yang lahir dari pertemuan sempurna antara kebijaksanaan dan keberanian. Kebijaksanaan memberi Anda peta, keberanian membuat Anda berjalan. Kebijaksanaan bertanya, apakah ini jalan yang benar? Keberanian menjawab, kalau ini benar, maka aku akan melewatinya, apapun yang terjadi. Lihatlah pada sebuah desa yang dihadapkan pada rencana pembangunan pabrik besar. Perusahaan datang dengan janji, lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, kemajuan ekonomi. Angka-angka terlihat menjanjikan, namun para tetua desa tidak langsung menyetujui. Mereka mengumpulkan warga, mengundang ahli lingkungan, mendengarkan presentasi dari perusahaan, mempelajari dampak jangka panjang pada sumber air dan tanah. Mereka tidak terburu-buru. Diskusi berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ini adalah kebijaksanaan. Proses menggali kebenaran dari setiap sudut, mendengar setiap suara, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Setelah semua informasi terkumpul, kesimpulannya jelas. Pabrik ini akan meracuni sumber air yang menjadi nadi kehidupan desa. Kebijaksanaan telah berbicara, data sudah ada, kebenaran sudah terlihat. Namun kemudian muncul tantangan yang sebenarnya. Bagaimana mengatakan tidak kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik, yang bisa menekan, yang bisa mengancam? Disinilah keberanian dipanggil untuk turun ke medan. Para tetua dan warga bersatu, mereka menyusun petisi, menghadap pemerintah daerah, berdiri di depan pintu kantor perusahaan. Mereka tidak hanya tahu apa yang benar, mereka melakukan apa yang benar. Plato pernah menulis dengan indah, keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Dan desa itu tahu, kehilangan air berarti kehilangan segalanya. Sementara kehilangan keuntungan sesaat berarti menyelamatkan masa depan. Mereka berani karena mereka bijaksana. Mereka bijaksana karena mereka berani bertanya. Mari kita jujur, keseimbangan itu sulit. Kebanyakan dari kita cenderung condong ke salah satu sisi, entah terlalu banyak berpikir hingga lumpuh, atau terlalu cepat bertindak hingga terluka. Ketika kebijaksanaan hadir tanpa keberanian, yang terjadi adalah analisis paralisis. Keadaan di mana seseorang tahu terlalu banyak, memikirkan terlalu dalam, hingga tidak pernah benar-benar memutuskan apapun. Mereka seperti arsitek yang mendesain rumah sempurna di atas kertas, lengkap dengan setiap detail, setiap perhitungan, namun tidak pernah meletakkan satu batu pun di tanah nyata. Hidup mereka dipenuhi kalimat seandainya saja, dan mungkin nanti kalau sudah lebih siap. Tahun demi tahun berlalu, dan mereka masih di tempat yang sama, dikelilingi rencana-rencana indah yang tidak pernah menjadi nyata. Sebaliknya, keberanian tanpa kebijaksanaan melahirkan kehancuran. Bayangkan seorang pengusaha muda yang begitu yakin pada idenya, hingga ia meminjam uang dari semua orang, keluarga, teman, bahkan rentenir, tanpa pernah menghitung dengan serius apakah bisnisnya benar-benar layak. Ia bergerak cepat, penuh semangat, membakar setiap jembatan di belakangnya. Namun, tanpa peta yang jelas, tanpa pemahaman mendalam tentang pasar, tanpa strategi cadangan, ia tidak sedang membangun, ia sedang menabrak tembok dengan kecepatan penuh. Dan ketika jatuh, ia tidak jatuh sendirian. Semua orang yang mempercayainya ikut terluka. Maka, dengarkan baik-baik.
Keseimbangan bukan pilihan, ia adalah keharusan. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah berkata dengan bijak, "Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak pasti, jangan katakan." Namun kita perlu menambahkan, dan jika sudah benar dan sudah pasti, jangan biarkan rasa takut menghalangi Anda untuk melakukannya. Kebijaksanaan memberi Anda kompas, keberanian memberi Anda langkah. Tanpa kompas, Anda tersesat. Tanpa langkah, Anda tidak pernah sampai kemana-mana. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda sekarang. Baiklah, saya paham pentingnya keseimbangan ini, tapi bagaimana cara melatihnya dalam kehidupan nyata? Mari kita mulai dengan hal sederhana namun revolusioner. Berhenti sejenak sebelum memutuskan. Di dunia yang menuntut segalanya dilakukan dengan cepat, kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak langsung bereaksi, adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ketika atasan Anda memarahi Anda di depan rekan kerja, jangan langsung membalas. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini tentang saya atau tentang tekanan yang ia hadapi? Bagaimana respon saya akan membentuk hubungan kami ke depan? Jeda singkat itu, mungkin hanya 5 detik, bisa menjadi perbedaan antara keputusan yang Anda sesali dan keputusan yang Anda hormati. Kedua, latih keberanian dalam skala kecil. Keberanian bukan hanya tentang keputusan heroik yang mengubah dunia seketika. Kadang, keberanian adalah mengakui kesalahan di depan tim kerja meskipun Anda malu. Keberanian adalah mengatakan tidak pada permintaan teman meskipun Anda takut mengecewakan. Keberanian adalah memulai proyek kecil yang sudah lama tertunda meskipun Anda tidak yakin akan hasilnya. Setiap tindakan kecil ini adalah latihan, seperti mengangkat beban di gym yang membuat otot keberanian Anda semakin kuat. Sehingga ketika keputusan besar datang mengetuk pintu hidup Anda, tubuh Anda sudah terlatih untuk melangkah meskipun gemetar. Ketiga, belajarlah dari jejak keputusan masa lalu. Kebijaksanaan seringkali adalah buah dari refleksi yang jujur. Ambil buku catatan atau buka aplikasi di ponsel Anda. Tuliskan keputusan besar yang pernah Anda ambil, yang berhasil dan yang gagal. Tanyakan, apa yang membuat keputusan ini berhasil? Di mana saya terlalu terburu-buru? Di mana saya terlalu lama ragu? Sokrates pernah mengajarkan, kehidupan yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Pengalaman adalah guru terbaik, tetapi hanya jika kita mau duduk, mendengarkan, dan belajar dari pelajarannya. Jadi, mulailah hari ini, bukan besok, bukan saat Anda merasa siap. Karena kesiapan sempurna tidak pernah datang. Mulai dengan keputusan kecil, latih jeda sebelum bereaksi, berani melangkah meski takut. Refleksikan apa yang terjadi dan perlahan Anda akan menemukan bahwa keputusan-keputusan besar dalam hidup tidak lagi terasa seperti lompatan buta ke dalam jurang, tetapi langkah penuh kesadaran menuju tempat yang sudah Anda pahami dengan jernih. Keputusan adalah titik sakral, tempat di mana dua kekuatan raksasa bertemu dan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Kebijaksanaan memberikan terang pada jalan yang gelap, sementara keberanian memberi kita kaki untuk berjalan melewatinya. Dan inilah kebenaran yang perlu Anda pahami hari ini. Hidup tidak menunggu Anda mencapai kesempurnaan dalam berpikir. Tidak ada momen di mana Anda akan benar-benar 100% siap, di mana semua informasi sudah lengkap, di mana semua ketakutan sudah hilang. Momen sempurna itu adalah ilusi. Tetapi hidup juga tidak menghargai tindakan yang gegabah, yang dilakukan tanpa pertimbangan, yang meninggalkan reruntuhan di belakangnya.
yang dihormati oleh kehidupan adalah mereka yang mampu berpikir dengan jernih dan bertindak dengan penuh kesadaran. Mereka yang tahu kapan harus berhenti dan mendengarkan, dan tahu kapan harus melangkah meskipun masih gemetar. Mereka yang tidak membiarkan kebijaksanaan menjadi alasan untuk menunda, dan tidak membiarkan keberanian menjadi dalih untuk merusak. Setiap keputusan yang Anda ambil mulai hari ini, entah itu memilih untuk berbicara atau diam, untuk bertahan atau pergi, untuk memaafkan atau melepaskan, untuk memulai atau mengakhiri, adalah latihan dalam seni yang mulia ini. Anda sedang belajar menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani. Tidak hanya penuh pertimbangan, tetapi juga penuh tindakan nyata yang mengubah dunia di sekitar Anda. Konfusius pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, manusia bijaksana tidak bingung, manusia berbudi tidak cemas, manusia berani tidak takut. Dan Anda, ya Anda yang mendengarkan ini, sedang dalam perjalanan menjadi ketiga-tiganya. Dengan setiap keputusan yang Anda ambil dengan penuh kesadaran, Anda tidak hanya membentuk masa depan Anda, tetapi juga karakter Anda. Anda sedang menulis kisah tentang siapa Anda sebenarnya. Maka, berdirilah di persimpangan itu dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Gunakan mata kebijaksanaan untuk melihat dengan jernih, dan gunakan kaki keberanian untuk melangkah dengan teguh. Itulah jalan menuju kehidupan yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga benar-benar hidup. Kehidupan yang berani diputuskan, bukan hanya diimpikan dari kejauhan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika refleksi ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang berdiri di persimpangan keputusan mereka sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena perjalanan menuju kebijaksanaan dan keberanian adalah perjalanan yang lebih indah ketika kita lalui bersama-sama. Sampai jumpa di refleksi berikutnya.